Oke, jadi untuk minggu ke-8 ini kita akan melanjutkan materi kita ya, masih sama terkait dengan sistem testing, tapi nanti kita akan juga bahas sedikit mengenai intro terkait dengan implementasi sistem. Saya ulang lagi karena memang di mata kuliah kita kan ada 2 ya, ada 2 yang harus kita pelajari yaitu sistem testing and implementation. Jadi untuk sistem testingnya kita sudah Eee, lakukan ya selama 7 minggu kemarin, implementation-nya kan masih belum. Itu nanti kita akan mulai di week ke-8 ini. Walaupun nanti materi terkait dengan sistem testing-nya masih kita, lanjutkan. Oke, tapi nggak banyak mungkin. Jadi kurang lebih seperti itu untuk perkuliahan kita week ke-8 ini. Jadi untuk implementasi sistem itu tidak banyak ya materinya, hanya mungkin teori saja. Jadi implementasi sistem itu ibaratnya kan kita sudah membuat sebuah aplikasi, terus kita sudah uji ya, kita ujinya itu di sisi developernya sudah jalan, terus kita beta testing ya ke usernya juga sudah jalan. Nah, setelah itu kita kan sudah melakukan pengujian. Langkah yang terakhir yang kita lakukan ya implementasi. Jadi program yang sudah kita buat, sudah kita uji itu kita implementasikan ke environment dari end user seperti itu atau customer kita. Ya, untuk implementasi itu memang tergantung dari aplikasi yang mau kita buat ya. Yang kita buat aplikasi apa pasti strategi implementasinya bisa berbeda-beda. Tapi ada sedikit teori yang bisa kita generalkan ya. Jadi untuk semua program itu mungkin bisa kita gunakan teori tersebut ya. Tapi memang namanya program itu modelnya kan banyak ya. Jadi environment juga banyak. Ada desktop, ada web, ada mobile itu pasti berbeda-beda implementasinya. Tapi kita akan singgung sedikit teori yang teori tersebut nanti secara general bisa kita gunakan untuk strategi implementasi di program kita seperti itu. Jadi untuk perkuliahan di week 8 kita akan singgung sedikit mengenai implementasi ya. Setelah itu di week ke-9 besok kita akan belajar menggunakan salah satu tools ya agar kita tidak terlalu teoritis ya untuk perkuliahan ini. Jadi nanti akan saya perkenalkan salah satu tools. Tools itu bisa kita gunakan untuk menguji program. Jadi walaupun nanti di week 8 ini kita sudah membahas tentang implementasi sistem, tapi di week ke-9 besok tetap nanti kita akan masih masuk materi di pengujian ya. Nanti saya akan perkenalkan salah satu tools untuk pengujian secara otomatis ya. Jadi pengujiannya itu menggunakan tools. Nanti kita test case-nya itu kita hanya perlu membuat test case saja. Nah, test case-nya kita buat, setelah itu test case itu akan kita eksekusi menggunakan tools tersebut. Nah, karena kita sudah banyak menggunakan black box testing ya. Mungkin beberapa dari Anda kemarin waktu UTS juga menggunakan black box testing semua, yang white box testing sejauh ini belum saya lihat. Jadi untuk week ke-9 besok kita akan coba menggunakan tools ya untuk eksekusi test case secara white box testing. Nah, nanti kita akan coba implementasikan seperti itu karena white box testing itu ya perlu kita pelajari juga karena memang kita ingin membuat sebuah program yang optimal, otomatis code-nya kan juga harus modul-modul yang ada di code kita, metode-metode, kelas-kelas ataupun objek yang kita buat di code kita semuanya kita pastikan bisa berjalan dengan lancar gitu. Karena memang kalau kita mengujinya pakai black box testing, kemungkinan ada beberapa bugs ya tidak kita temukan. Tapi kalau kita menggunakan white box testing karena pengujian kita yang kita uji itu code-nya ya otomatis kemungkinan menemukan bugs itu ada kemungkinan lebih besar menggunakan white box testing ya. Sehingga kita perlu juga mempelajari tentang white box testing. Itu nanti week ke-9 besok saya akan coba perkenalkan salah satu tools. Nah, namanya itu Cucumber Tools ya. Mungkin Anda juga mungkin ada yang sudah pernah dengar ya. Cucumber Tools. Jadi itu salah satu tools otomatisasi pengujian yang bisa kita gunakan untuk menguji code dari beberapa bahasa pemrograman. Bisa PHP, bisa Java, bisa C# juga. Tergantung nanti kita mau pakai bahasa pemrograman apa. Tapi untuk week ke-9 besok saya akan coba gunakan bahasa pemrograman Java saja karena saya kira Anda semua juga sudah mengetahui ya basic dari Java itu di mata kuliah pemrograman terdistribusi. Anda juga sudah mempelajari mata kuliah tersebut. Saya kira kita akan coba gunakan bahasa pemrograman Java. Walaupun nanti kalau Anda ingin mencoba di bahasa pemrograman lain, ya bisa juga kita menggunakan Cucumber Tools. Sebenarnya juga bukan Cucumber Tools saja, masih banyak automation tools yang lain. Tapi saya kira yang mungkin bagi beginner atau pemula itu mudah untuk menggunakan Cucumber Tools dan
saya beberapa melihat itu di beberapa perusahaan juga menggunakan tools tersebut ya untuk menguji whiteboard testing. Jadi saya kira kita bisa gunakan tools tersebut untuk menguji secara whiteboard testing ya. Nanti kita akan uji di aplikasi Java yang sederhana saja. Ya. Nanti kita bikin metode sederhana, terus kita uji tiap metode yang ada di program kita. Nah mungkin untuk week ke-9 besok, karena kita praktikum, maksudnya kita mencoba tools kan, akan lebih efektif jika saya gunakan video. Jadi nanti saya akan posting video di YouTube ya seperti biasa. Nanti Anda lihat terlebih dahulu video tersebut, Anda coba. Di dalam video itu nanti juga akan dijelaskan bagaimana atau link downloadnya di mana ya, link download Cucumber Tools itu free ya. Jadi kita bisa gunakan secara gratis. Nanti Anda bisa download terus coba nanti dilihat video yang saya posting. Nanti kita coba case study yang sederhana seperti itu. Jadi untuk week ke-9 kita kuliahnya nggak live, tapi nanti saya posting video di week 9. Nanti Anda lihat, di week ke-10 nanti kita akan diskusikan. Nah, sama kita melanjutkan materi di week ke-10. Oke, seperti itu. Oke, jadi saya share screen langsung aja. Kita kembali ke materi week 8 ya. Kita akan mencoba mempelajari materi tentang yang masih terkait dengan sistem testing dan sedikit implementation ya, teori tentang implementation. Sebentar saya coba share screen dulu. Oke, untuk materinya ini sudah saya upload juga di Google Classroom, jadi Anda bisa download. Oke, jadi week 8 ini kita belajar mengenai test goal, plans, policy, and documentation. Yang selama ini sudah Anda buat, Anda menguji membuat test case ya. Nah, test case tersebut sebenarnya belum Anda dokumentasikan dan mungkin Anda hanya tulis ya di entah itu di notepad ya, terus di dokumen doc atau lain sebagainya. Anda tidak mendokumentasikan dari pengujian atau test case yang Anda buat. Nah, untuk kali ini kita akan coba mendokumentasikannya. Nah, sebenarnya dokumentasi itu juga bebas sih sebenarnya. Nggak ada teori yang harus kita ikuti ya. Tapi sebenarnya ada sebuah standar ya dari IEEE. Cuman standar tersebut sudah obsolete ya, tahunnya sudah lama. Jadi kita nggak bisa ikuti. Nah, jadi untuk materi ya mungkin kalau Anda mungkin dapat slide di semester sebelumnya ya untuk terkait dengan sistem testing ini, itu saya menggunakan IEEE standarnya. Tapi untuk kali ini saya sudah tidak menggunakan itu lagi karena sudah lama tahunnya. Kita akan coba mendokumentasikannya itu secara fleksibel saja. Jadi kita nggak perlu bikin dokumen yang harus menyesuaikan standar IEEE. Nah, nanti Anda bisa gunakan dokumentasi dari tools yang sudah kita gunakan ya. Oke, mungkin ya toolsnya itu beberapa untuk nanti saya coba itu aja tunjukkan langsung saja untuk documentation-nya. Nah, sedangkan untuk itu documentation ya untuk test goal, plan sama policy ini kita bicaranya dari level yang lebih tinggi ya. Yang kemarin sudah Anda lakukan secara teknis, Anda membuat test case ya kan, terus membuat test case, terus Anda eksekusi test case tersebut ya. Test case-nya harus pakai misalnya kalau kita mau menguji menggunakan black box testing, Anda sudah mempelajari mengenai beberapa teknik ya untuk black box testing seperti kemarin random testing ya, random testing yang paling simple ya. Terus Anda juga pakai BVA, boundary value analysis, ataupun ECP, equivalence class partitioning. Itu cara teknis kita sudah mempelajari bagaimana cara kerja cara kerja membuat sebuah test case, setelah itu kita eksekusi. Nah, sebenarnya kalau kita naik ke level yang lebih tinggi, kita menguji itu pasti ada goals-nya kan ya. Tujuannya apa? Tujuannya memang menemukan bugs, tapi sebenarnya bugs itu otomatis itu tujuan kita menguji kan, pasti menemukan bugs. Tapi kalau kita bicara dari level yang lebih tinggi lagi, bugs itu sebenarnya kalau kita temukan apa keuntungan yang bisa kita dapatkan. Nah, kita nanti akan coba lihat dari level yang lebih tinggi, kira-kira tujuan pengujian itu selain mencari bugs itu apa sebenarnya, ya kan? Kalau kita lihat kemarin bugs itu ditemukan jika ditemukan saat proses pengembangan software akan lebih baik kan ya dibanding kalau sudah kita publish di end user. Karena kita kalau sudah publish ke end user otomatis ya kita harus istilahnya itu recall ya. Jadi produk kita sudah kita publish ke end user terus kita tarik kembali kan. Kalau kita menarik kembali produk yang sudah kita publish otomatis ya kita harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan kalau kita sudah temukan bugs tersebut saat development proses ya. Nah, jadi seperti itu.
Nah, setelah kita menentukan goals-nya ya, nanti kita akan coba goals itu kan tujuan utamanya, ibaratnya kayak visi misi ya. Visinya itu saya pengen goal seperti ini ya. Untuk mencapai goal tersebut ya kita harus punya planning ya. Planning itu nanti akan didukung oleh policies ya. Planning itu kan apa yang harus kita lakukan ya. Ya, untuk mencapai goals itu kita harus memplanning ya. Untuk menjalankan planning tersebut kita harus menerapkan sebuah policy atau aturan. Itu yang akan kita coba lihat ya di materi week ke-8 ini. Oke. Oke, kita lanjut. Ya, ini sebuah ya semacam apa namanya kata-kata saja ya. Dream big ya. Kita punya mimpi yang besar ya. Kita harus set tujuannya apa. Ya, tujuannya apa. Setelah itu kita harus take action ya untuk mencapai tujuan tersebut. Seperti itu. Ya, goals itu ya. Kalau kita bicara di software engineering, nah, kalau kita tujuannya misalnya kita punya sebuah startup misalnya, kita membuat sebuah produk software, kita ingin ya secara bisnis ya tujuan bisnisnya kita ingin kita ingin meningkatkan ya market share-nya sampai 10% di 2 tahun yang ke depan misalnya seperti itu. Ya, mesti semua perusahaan bukan hanya perusahaan software engineer saja ya, semua perusahaan di bidang apapun pasti ingin kan ya market share-nya itu bertambah tiap tahun misalnya seperti itu. Tapi kita akan coba lebih detailkan lagi di software engineering. Nah, misalnya kita punya sebuah produk software ya, kita punya perusahaan yang bekerja di software engineering, terus kita ingin meningkatkan market share-nya sampai 10%. Nah, itu kan tujuannya, goals-nya kan ya. Untuk mencapai goals tersebut bisa kita raih ya, bisa kita raih dengan salah satunya kita mengurangi munculnya bugs ya. Tadi saya sudah bilang bahwa kalau kita bisa mengurangi jumlah bugs, otomatis ya biaya atau cost yang kita keluarkan akan semakin sedikit. Semakin banyak bugs yang kita temukan sebelum program kita publish ke end user, otomatis ya cost yang kita keluarkan akan semakin rendah. Seperti itu. Cost yang kita keluarkan semakin rendah, otomatis ya bisa memaksimalkan keuangan dari perusahaan tersebut. Jadi keuntungannya bisa kita dapatkan dengan lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, secara tekniknya ya, nah, itu kan tadi business goal-nya. Business goal-nya itu salah satunya bisa kita untuk mencapai business goal ini kita bisa masuk ke topik tentang pengujian software ya, mengurangi sebuah bugs. Tapi sebenarnya juga banyak ya. Business goal itu bisa meningkatkan 10% market share itu bisa diraih bukan hanya mengurangi bugs sebenarnya. Tapi karena materi kita adalah tentang sistem testing ya, software engineering di bagian pengujian ya, otomatis kita fokus di pengujiannya, kita mengurangi bugs-nya ya. Untuk mencapai business goal ini ya secara teknis kita harus mengurangi ya, setidaknya ini kita bisa mengurangi 2%, defeknya 2% tiap tahun selama 3 tahun ke depan. Ya, misalnya kita belajar dari data yang sudah ada sebelumnya, misalnya tiap tahun itu mesti ditemukan defek ya, itu sebesar 10%. Maksudnya misalnya defek itu laporannya itu misalnya dari beberapa program yang sudah kita buat ya, anggap saja ada defeknya sebesar 10% di beberapa tahun sebelumnya. Ya, kita ingin mengurangi ya defek tersebut. Munculnya defek tersebut ingin kita kurangi. Nah, bagaimana caranya menghitung 10% atau 2% itu? Ya, tergantung nanti perhitungan kita gimana. Misalnya bisa juga kita lihat dari fitur kita ada berapa banyak ya. Dari fitur tersebut kira-kira ditemukan berapa bugs ya. Dari situ kan bisa kita hitung berapa persen ya bugs yang ditemukan. Nah, kita ingin mengurangi. Nah, untuk mencapai tujuan kita meningkatkan market share 10%, tapi kita bicarain dari sisi teknisnya, kita ingin mengurangi defeknya itu sebesar 2% tiap tahun. Ya, misalnya tahun kemarin 10%, tahun ini kita pengen 8%, tahun depan 6% ya. Terus tahun depan lagi 4% dan seterusnya. Tapi kalau kita kurangi sampai 0%, kayaknya nggak mungkin ya. Mesti defek itu pasti akan muncul ya. Nggak bisa kita hindari ya. Misalnya kita bisa kurangi lah ya defek tersebut. Nah, setelah itu ada juga goal secara bisnis dan teknis ya. Nah, kita kurangi juga ya jumlah hotline calls by 5% over the next 2 years. Maksudnya adalah kita kurangi pelaporan bugs ya. Yang ya kalau kita bicara hotline calls pasti program kita sudah kita publish ya, sudah kita publish ke end user. Setelah itu ada laporan atau report bug ya dari end user. Nah, misalnya report bugnya, misalnya ada bugs ya. Biasanya kalau kita menggunakan aplikasi
kita menemukan bug, kita bisa laporkan ya bug tersebut ke pembuat software tersebut. Nah, kita ingin kurangi juga line cost-nya sampai dengan 5% di 2 tahun ke depan, seperti itu. Oke, ini kan kita bicaranya goals ya, dari level yang lebih tinggi. Nah, setelah kita tetapkan goals-nya, ya kita harus tentukan plan-nya ya. Oke, ini ada ya kata-kata lagi ya. Kalau kita ingin menetapkan sebuah goal ya, goal itu harus spesifik ya, harus measurable. Measurable itu bisa dihitung, attainable itu bisa diraih, relevan, time bound itu bisa kita raih dengan waktu tertentu. Ya, ini semua kan kalau kita lihat di sini ini sudah memenuhi kriteria SMART tadi ya. Specific, measurable, attainable, relevant, sama time bound. Ini ada juga waktunya ya 3 tahun, terus bisa dihitung juga ya, measurable. Nah, terus spesifik, kita juga spesifik ya. Kita ingin spesifik mengurangi defeknya. Terus kita ingin spesifik mengurangi hotline calls. Nah, measurable bisa dihitung, sudah attainable ya. Attainable sama relevant ini subjektif ya, tergantung dari kita ya. Kalau memang kita bisa lihat di sini technical goal-nya sekian ya, kita kira-kira saja ini bisa kita raih. Nah, ini harusnya bisa sudah memenuhi dari goal setting dari kriteria SMART ini. Oke, seperti itu. Oke ya, testing goal itu harusnya kuantitatif atau kualitatif ya. Ya harusnya sih kuantitatif, kita bisa hitung ya. Jadi misalnya kita menetapkan testing goal-nya ya. Ini kita sudah bicarakan technical goal ya. Technical goal tapi kita fokus ke pengujiannya ya. Jadi ada juga testing goal ya. Jadi kan tadi business goal, urutannya business goal, technical goal, sama yang selanjutnya testing goal. Nah, testing goal-nya kita fokus ke pengujiannya. Misalnya ya, kita kan sudah menetapkan goals-nya di technical tadi ya. Nah, misalnya kita tujuannya untuk testing goal. Testing goal-nya misalnya kita ingin ya 100% testing activities are planned. Ya, maksudnya adalah setidaknya waktu kita mau membuat sebuah software ya, kita mau membuat sebuah produk software, di awal kita sudah memplanning ya, kira-kira testing activities testingnya, aktivitas testingnya itu di mana saja, kita sudah planning dari awal. Dan 100% kita harus lakukan testing itu di awal. Misalnya kalau 100% pasti otomatis di tengah jalan kita tidak perlu membuat planning pengujian lagi. Kan lebih baik kita sudah tetapkan di awal dan itu tidak berubah. Tapi kalau di tengah jalan berubah ya pasti belum 100% aktivitas testingnya. Ya, misalnya Anda menguji itu, Anda menemukan ide untuk menguji atau menemukan ide membuat test case, tapi di tengah jalan saat Anda membuat sebuah produk software itu kurang efektif. Harusnya 100% sudah kita planning di awal. Nah, seperti itu ya. Jadi itu nanti planning itu nanti kita akan ikuti terus ya yang sudah kita planning di awal. Seperti itu. Ya sama kalau kita mendefine kebutuhan pengguna requirement, ya otomatis requirement itu harusnya bisa kita definisikan di awal kan. Nggak mungkin kalau sudah jalan ya mungkin saja sih software proses pembuatan software itu berjalan, di tengah jalan baru kita temukan kebutuhan pengguna yang lain. Ya boleh-boleh saja tapi ya tidak efektif seperti itu. Harusnya di awal kita analisisnya sudah kuat. Okay, the degree of automation for regression testing is increased from 50% to 80% over the next 3 years. Ya, mungkin Anda masih ingat regression testing. Regression testing itu adalah misalnya kita membuat sebuah produk software, terus ditemukan error ya. Nah, kita menemukan error di sana, setelah itu kita perbaiki errornya. Nah, setelah kita perbaiki otomatis kita uji lagi kan ya. Namanya kan regression. Jadi kita uji ulang ya. Kita harus uji ulang produk software kita setelah ditemukan bugs. Kalau kita menguji ulang, otomatis kita sudah punya test case kan ya. Sebelumnya kita sebelum ditemukan bugs tersebut, kita kan sudah punya test case ya. Test case tersebut harusnya bisa kita gunakan lagi. Kita nggak perlu mengujinya itu manual ya. Nah, ini yang akan kita pelajari di week ke-9. Kita inginnya itu otomatis pengujiannya. Jadi kita sudah punya test case di pengujian sebelumnya, itu nanti kita akan gunakan di pengujian berikutnya. Karena mungkin ditemukan bugs ya di pengujian sebelumnya, terus kita perbaiki, kita laporkan ke programmernya ya. Setelah itu sudah diperbaiki ya kita software tester menguji lagi kan dengan test case yang sama. Nah, test case yang sama itu tidak perlu kita
uji manual lagi, kita hanya menggunakan tools saja untuk mengotomatisasinya. Yang penting kita punya test case-nya seperti itu. Ya, misalnya kita ingin meningkatkan ya 50% sampai 80% di 3 tahun berikutnya. Nah, sehingga ya akan mempercepat waktu ya. Kita akan selain cost efektif juga waktu yang kita perlukan untuk menguji juga berkurang kan. Karena pengujiannya secara otomatis, nggak manual lagi. Ya, dan testing activities dilakukan oleh dedicated testing group. Ya, nanti misalnya Anda menguji sebuah software itu ya otomatis software testernya memang harus yang dedicated, yang sudah memang benar-benar menguasai beberapa teknik pengujian. Nah, nggak boleh misalnya programmernya merangkap software tester ya memang boleh-boleh saja karena memang mungkin kita kekurangan tenaga ahli untuk pengujian misalnya seperti itu. Tapi kita juga punya goals di sini. Kita inginnya pengujian itu memang dilakukan oleh dedicated testing group yang memang menguasai sehingga kalau dilakukan oleh yang benar-benar menguasai, yang dihandle oleh orang yang benar-benar menguasai otomatis ya lebih optimal harusnya. Ya, testing group, anggota testing group memiliki ya seenggaknya lulusan ya bachelor level degree, minimal punya level bachelor ya untuk melakukan pengujian ya software testing ya. Kalau sekarang nggak harus punya bachelor, misalnya dia punya sertifikat ya untuk pengujian misalnya ya boleh-boleh saja. Seenggaknya ini hubungannya dengan poin yang ketiga ya. Kalau kita ingin aktivitas untuk pengujian itu dilakukan oleh dedicated testing group, ya otomatis kita harus membentuk ya dedicated testing group itu. Bagaimana cara merekrutnya ya, seenggaknya kita bisa gunakan beberapa ya sertifikat yang sudah dimiliki oleh orang yang akan menguji software kita seperti itu. Oke ya, ini kita masuk ke Polisai ya. Ini kan sudah kita terapkan ya testing goals-nya. Ini kita ingin meraih, ini sebenarnya bukan testing goals ya, tapi testing plan ya. Jadi kan tadi goals, plan sama Polisai kan ya. Jadi setelah kita memplanning ya kita harus menerapkan beberapa aturan. Ya ini hanya beberapa istilah saja sih. Yang penting Anda ketahui sebenarnya tujuan dari pengujian itu apa. Oke, ya misalnya seperti ini ya testing Polisai. Nah, kita tetapkan aturan bahwa semua tes itu ya harus dilakukan di semua level ya. Kemarin di week ke-6 sudah Anda pelajari juga bahwa untuk melakukan pengujian itu kita punya beberapa level ya. Mulai dari unit testing, integration testing, system testing, sampai dengan acceptance testing. Itu kan beberapa level yang harus kita lewati untuk menguji sebuah software. Ya, kita harus tentukan bahwa semua level pengujian itu kita sudah lewati, mulai dari unit testing sampai acceptance testing. Nah, setelah itu ya kita lakukan pengujian secara white and black box ya. Kita juga sudah pelajari kemarin beberapa teknik ya, kalau pengujiannya pakai black box itu seperti apa, kalau white box juga seperti apa. Tapi yang white box kemarin kita hanya belajarnya sedikit kan ya kemarin, teori tentang white box-nya belum kita coba secara langsung ya tools untuk pengujiannya. Oke. Nah, kita juga perlu ya melakukan requirement review ya. Seperti yang sudah Anda pelajari juga bahwa bugs itu setidaknya harusnya bisa kita deteksi sedini mungkin. Nah, sedini mungkin mulai dari mana? Mulai dari level requirement ya. Kita menganalisis kebutuhan pengguna itu seperti yang Anda sudah pelajari juga tentang case study coin gitu ya. Coin and tails itu ya. Itu kan dari awal requirement yang ditentukan oleh pengguna sudah kurang jelas ya. Ambigu ya. Kalau ambigu pasti rawan muncul bugs ya. Sehingga kita harus melakukan review di awal waktu kita terapkan requirement, waktu kita buat requirement pengguna, kita harus review ya, kita harus deteksi sedini mungkin dari requirement tersebut mungkin ada beberapa kebutuhan yang masih kurang jelas ya. Kita harus detailkan, tujuannya ya kita bisa mendeteksi bug sedini mungkin. Karena kalau requirement-nya saja sudah salah ya, ambigu ya, otomatis nanti level-level berikutnya nanti masuk ke level desain, nanti juga desain itu mengikuti requirement kan ya. Kalau requirement sudah ambigu ya desainnya juga ada kemungkinan salah. Desainnya salah ya otomatis ya code-nya juga salah kan ya kemarin. Pseudocode-nya salah ya codingannya juga salah. Seperti itu. Nah, kita juga lakukan acceptance test ya. Acceptance test itu pengujian yang dilakukan oleh end user langsung ya, atau kita sebut juga sebagai beta testing ya.
acceptance testing itu. Nah, kita juga setidaknya melakukan training untuk testing staff ya. Misalnya sekarang kan teknologi berkembang terus ya. Tools-tools untuk pengujian itu banyak sekali dan itu bisa cepat berubahnya. Seenggaknya kalau kita ingin ya staff kita itu update ya kita harus adakan training misalnya seperti itu. Ya, kita juga jaga juga communication ya antara klien, developer sama testernya. Oke, ini beberapa testing polisa yang bisa kita ikuti ya untuk mencapai goals yang sudah kita terapkan tadi. Oke. Oke, selanjutnya ya testing plan ya. Kita harus eksplisit ya. Untuk membuat sebuah planning itu harus eksplisit seenggaknya kita bisa tahu bagaimana caranya menguji, apa yang mau diuji, siapa yang menguji sama kapan mengujinya. Nah, kita bisa menggunakan 3W 1H ya. Nah, yang gimana cara mengujinya, white box atau black box ya. Terus yang kita uji apa ya, fitur apa ya, di bagian modul yang mana, terus siapa yang mau menguji, kapan pengujiannya, kapan selesainya. Nah, planning itu harus seenggaknya kita tetapkan ya 1H 3W ini. Nah, kalau kita sudah terapkan seperti ini, ya otomatis detail kan planning kita sudah jelas. Seperti itu. Oke, ini hierarki dari planning pengujian ya. Nah, ini software quality assurance itu terdiri dari verification sama validation ya. Mungkin Anda juga sudah tahu ya bedanya verification sama validation. Nah, dari situ kita punya yang namanya master test plan. Nah, master test plan itu ya kita uji dari banyak level ya, mulai dari unit testing, integration testing, system testing sampai acceptance testing. Nah, setelah itu kita juga lakukan review plan. Nah, kalau ini kan validation ya. Kalau master test plan itu validation. Kalau verification itu kita review ya, planning ya. Atau walkthrough itu artinya adalah penelusuran ya. Review plan ya kita telusuri kira-kira dokumen dari requirement misalnya. Itu kita coba telusuri sudah jelas atau belum, apakah ditemukan kata-kata yang ambigu atau tidak. Ya, kita harus lakukan review di sini. Itu yang validation, yang verification. Ini verification, ini validation. Kalau validation ya kita bagaimana caranya kita membuat produk yang benar ya. How to make a right product ya. Kalau ini kan how to make product right ya. Maksudnya bagaimana caranya membuat produk yang bagus ya, yang benar ya. Itu kita lakukan dengan cara verification. Kalau bagaimana cara membuat produk produk yang benar sama bagaimana caranya membuat prosesnya ya, proses pembuatan produk yang benar. Ini kalau ini kan hasil akhirnya kalau validation itu. How to make a right product, ini how to make a product right, seperti itu kan ya. Kalau validation, kalau verification itu kita lihat dari outputnya, kalau verification kita lihat dari prosesnya, seperti itu. Nah, kita coba lihat kira-kira yang sudah kita buat itu apakah sudah sesuai dengan planning atau enggak, itu masuk ke verification. Kalau yang validation itu kita lihat kira-kira output ya yang ada di produk kita itu apakah sudah memenuhi kebutuhan dari end user atau customer atau belum, seperti itu ya. Oke, itu hierarki dari test plan-nya. Oke, itu ya sedikit teori tentang testing goals ya. Nah, jadi itu ya untuk pengujian ya, kita kalau mau menguji itu kita harus terapkan dulu goals-nya seperti apa. Oke. Oke, nanti untuk sesi tanya jawab di belakang saja. Kita langsung lanjut dulu di implementasi sistem ya. Nah, ini kita sudah masuk ke implementasi sistem. Oke, sebentar. Ini ada chat apa ini? Oke. Bukan ya. Oke, kita sudah masuk ke implementasi sistem. Kita sudah, anggapannya kita sudah menguji ya dari sistem yang kita buat atau software yang kita buat, kita implementasikan sekarang. Untuk mengimplementasi sebuah sistem ini ada beberapa teknik atau strategi. Nanti kita akan pelajari satu persatu. Oke ya, tujuannya ya kita konversikan spesifikasi sistem fisik menjadi software yang mampu bekerja dengan handal ya. Tujuan implementasi itu kita akan menerjemahkan ya, mengkonversikan kebutuhan end user dengan software ya. Software itu bisa memenuhi kebutuhan end user. Itu tujuan implementasinya.
Dan kita tujuan implementasi sistem itu kita mendokumentasikan pekerjaan-pekerjaan yang telah dilakukan. Dan juga yang terakhir menyediakan bantuan bagi pengguna saat ini dan masa mendatang. Jadi intinya adalah kalau kita mau menerapkan implementasi sistem ya, kita mau mengimplementasikan sistem kita ya, tujuannya ya kita agar produk itu bisa mudah digunakan oleh end user. Untuk bisa memudahkan end user menggunakan produk software kita ya, kita harus seenggaknya kita buat yang namanya user guide ya. Bagaimana ya bantuan bagi pengguna saat ini dan masa mendatang ya. Misalnya kita membuat sebuah produk itu ya produk kan nggak mungkin kita kasihkan dalam bentuk ya udah software ini kamu cobaan sendiri, nggak perlu training, nggak perlu mungkin user guide, nggak perlu kan. Kalau nggak perlu seperti itu ya gimana caranya end user itu memahami software yang kita buat ya. Karena end user itu tipikalnya kan beda-beda ya. Ada yang orang IT, ada yang bukan ya. Karena kita end user pengguna terakhir dari program kita ya. Pengguna terakhir itu bisa dari berbagai kalangan. Kalau kita tidak menyediakan bantuan bagi mereka, ya mereka akan kesulitan. Kita sudah buat software yang fiturnya keren ini, sudah pokoknya fitur dari kebutuhan pengguna itu sudah terpenuhi semua, tapi nggak disediakan bagaimana cara menggunakannya. Ya nggak bakal bisa digunakan juga, seperti itu kan. Ya mungkin Anda juga ya misalnya menggunakan Microsoft Word ya, pakai Microsoft Word. Ya mungkin kita bisa pakai Microsoft Word itu dengan mudah ya. Mau ngetik ya, terus mau desain, terus mau ngasih table of content, mau ngasih reference dan sebagainya. Ya, tapi dari beberapa dari Anda mungkin kesulitan menggunakan salah satu fitur dari Microsoft Word, misalnya untuk menambahkan reference ya. Kalau ya mungkin Anda perlu googling dulu, misalnya mau buat proposal ya untuk kerja praktek atau untuk tugas akhir. Nah, untuk membuat proposal itu pasti dibutuhkan referensi ya. Nah, referensi itu ada formatnya. Ya, gimana cara membuat referensi di Microsoft Word? Ya, mungkin Anda butuh membuka Google ya, terus masuk ke dokumentasinya Microsoft Word. Caranya step by step-nya itu kayak gini. Tekan tombol reference ya, terus add reference misalnya kayak gitu. Kan jelas itu ya, di dokumentasinya sudah jelas dari Microsoft ya. Jadi caranya itu sudah dijelaskan di sana. Nah, kalau kita buat semacam seperti itu ya, kita buat buku panduan atau user guide ya pasti memudahkan end user dalam menggunakan produk kita kan. Jadi intinya seperti itu implementasi sistem bukan hanya menginstall ya program yang kita buat kita install di komputernya end user atau di environment-nya end user bukan cuma itu saja tapi kita juga menyediakan bantuan ya bantuan bagi mereka cara menggunakan produk kita seperti itu. Oke, bentuk kegiatan implementasi sistem itu bisa ya uji coba ya ini pemrograman perangkat lunak, uji coba perangkat lunak, instalasi konversi sistem. Ini kalau ini dari sisi itu ya, dari sisi IT-nya, nah, pemrograman perangkat lunak, uji coba perangkat lunak, instalasi atau konversi sistem. Ya, misalnya end user kita itu, ya end user itu bisa kita bedakan. Memang dia orang yang memang memahami tentang software tersebut atau juga end user yang memang dia tidak ada sangkut pautnya dengan software tersebut. Ya, misalnya kayak gini. Kalau Anda menggunakan Microsoft Word sama menggunakan NetBeans, tahu ya. Jadi NetBeans sama Microsoft Word kan beda. Kalau NetBeans itu memang produknya digunakan untuk programmer. Kalau Microsoft Word ya bisa semua kalangan menggunakan hal tersebut. Yang merah ini itu merupakan ya produk software yang memang digunakan oleh programmer atau ya seenggaknya orang yang memang memahami di bidang software ya atau IT lah teknologi informasi. Sedangkan yang biru ini ya itu uh, untuk end user yang bukan orang IT seperti itu. Oke, ini hanya beberapa itu saja siapa namanya uh, kegiatan implementasi ya seperti itu. Oke, bentuk keluaran implementasi itu dari developer view ya. Nah, kita lihat dari developer view, sudut pandang dari developernya. Itu implementasinya ya coding, testing, installation ya. Ini jadi gini, untuk implementasi itu kita bagi jadi dua, dari developer view, ya ini developer view sama end user view. Nah, kalau dari developer view, coding itu ya masuk ke implementasi kan ya. Kita menerjemahkan desain yang sudah kita buat, kita menerjemahkan requirement yang sudah kita definisikan di awal. Nah, setelah itu kita implementasikan. Implementasinya ya bisa berupa coding sama testing.
itu juga sudah termasuk implementasi sebenarnya, tapi dari sisi developer. Sama yang terakhir instalasi. Nah, instalasi ini kita buat user guide ya, user training plan, installation and conversion plan. Nah, kalau memang program yang kita buat itu sederhana ya, mungkin user guide sudah cukup ya. Nggak perlu yang namanya training kan ya. Misalnya Anda mau bikin software apa ya, misalnya kalkulator ya. Kalkulator sederhana misalnya. Masa perlu training? Orang pakai kalkulator juga sudah tahu kan, nggak perlu di training. Tapi kalau program yang Anda buat itu skalanya besar ya. Misalnya Anda membuat sebuah cloud service misalnya, yang fiturnya itu banyak sekali, ya pasti Anda butuh training, mentraining penggunanya. Bahkan misalnya training itu bisa mengeluarkan sertifikat juga ya. Misalnya kayak Oracle ya. Oracle kan sebuah produk software kan ya. Itu training, mereka melakukan training, bahkan training itu bisa menghasilkan sertifikat di sana. Atau mungkin Anda juga pernah dengar Cisco atau Microtik ya. Itu kalau kita pelajarin ya kalau kita belajar sendiri sih bisa-bisa saja cara menggunakannya itu gimana. Tapi kalau kita ikut trainingnya misalnya, terus kita dapat sertifikat cara menggunakan produk tersebut ya, itu lebih bagus. Nah, bahkan produk-produk software yang sudah skalanya sudah besar kayak gitu ya, kayak Microtik, Cisco, Oracle, terus Amazon, itu mereka selain membuat user guide ya, mereka juga selain membuat dokumentasi, mereka juga membuat training juga ya. Dan juga training itu nanti bisa menghasilkan sertifikasi seperti itu. Bahkan untuk menggunakan saja sudah sulit ya, gimana cara membuatnya mereka kan. Nah, seperti itu. Bentuk keluaran ya implementasi dari end user view. Ya, kalau end user view ya berupa dokumentasi ya, user training plan ya. Ini kan instalasi itu termasuk user guide, user training plan dan sebagainya. Itu nantinya akan digunakan oleh end user kan. Nah, user dokumentasinya akan dibaca oleh end user. Ya, user training modul, user support plan. Jadi istilahnya kalau implementasi dari developer view, dia yang membuat ini, yang membuat user guide itu yang mereka yang buat developer view-nya, developernya yang buat. Sedangkan ya kalau end user view ini ya mereka yang mengkonsumsi ya, yang menggunakan dokumentasinya mereka baca, user training plan-nya mereka pelajari dan sebagainya. Seperti itu. Oke ya, dokumentasi itu bisa kita bagi jadi dua, dokumentasi secara teknis maupun dokumentasi secara umum. Kalau dokumentasi secara teknis ini ditujukan buat tim pengembang software sebagai catatan-catatan atas semua aktivitas kerja bagian dalam sistem, tujuan operasional dan pemeliharaan sistem oleh developer. Sedangkan kalau dokumentasi umum ditujukan buat pihak-pihak yang butuh mengetahui mengenai sistem yang dibuat dari sudut pandang umum, misalnya untuk pemilik proyek, manajemen. Nah, tujuannya adalah memudahkan penggunaan bagi end user. Ya, dokumentasi secara teknis maupun dokumentasi secara umum. Ya, misalnya tadi saya sudah contohkan, misalnya dokumentasi teknis itu kita gunakan misalnya salah satu service ya, misalnya Oracle ya. Dokumentasi teknisnya kan banyak ya, atau Microsoft di docs.microsoft.com. Ya, itu kan dokumentasi teknis ya, cara menggunakan produk mereka. Kalau dokumentasi umum itu ini tergantung dari end usernya sih. End usernya itu memang orang yang memang bekerja di bidang teknologi informasi atau bukan, seperti itu ya. Contohnya seperti ini ya, ini saya coba contohkan. Nah, misalnya saya mau ya, mungkin Anda kenal juga ya, AWS Amazon Web Service itu dokumentasinya sangat lengkap di sini ya. AWS itu merupakan salah satu service ya, cloud service yang bisa kita gunakan untuk ya, cloud service ya, namanya cloud service. Kita bisa memposting misalnya untuk kita bikin sebuah web server terus kita post publish ke AWS kan bisa. Atau mau kita bikin misalnya kita mau bikin komputer server ya, virtual komputer server, kita bisa menggunakan AWS. Nah, ini misalnya seperti ini. Bentar. Jadi AWS itu sama kayak Microsoft Azure ya. Nah, ini kan ada AWS Documentation. Ini yang bikin siapa ini? Ya, yang bikin pasti developer dari AWS-nya kan ya. Nah, ini dokumentasi teknis ini. Gimana cara menggunakan secara teknis menggunakan Amazon Web Service. Nah, ini bisa kita lihat dokumentasinya secara teknis itu sudah lengkap di sini. Ya kan? Jadi good software product itu ya yang memudahkan penggunanya dalam menggunakannya. Nah, otomatis kalau gimana cara memudahkan pengguna ya kita buat dokumentasi kan ya. Cara menggunakan aplikasi yang kita buat itu seperti apa. Di sini sudah lengkap sekali referensinya
dari tiap modul yang mereka buat sudah ada dokumentasinya satu persatu. Seperti itu. Ya ini AWS itu kayak Microsoft Azure, sebuah cloud service yang bisa kita gunakan misalnya kita mau publish atau posting website ya secara online, kita bisa gunakan AWS, atau misalnya kita mau membuat sebuah komputer server ya, database server, kita bisa gunakan servisnya AWS. Satu platform itu bisa kita gunakan servisnya banyak sekali. Ya mungkin Anda sebelum ini sudah pernah dengar apa yang namanya AWS ya, seperti ini. Di sini sudah ada guides-nya ya. Nah, bukan cuma AWS, misalnya dokumentasi dari Microsoft misalnya ya, untuk Azure, Microsoft Azure misalnya kan juga ada Azure Documentation. Ini salah satu contoh implementasi. Produknya sudah jadi, terus dari pembuat produk tersebut ya membuat dokumentasi. Nah, di sini juga sudah lengkap sekali bagaimana cara menggunakannya. Untuk menggunakan saja butuh belajar ya, apalagi membuat seperti itu kan. Nah, ini ya seperti ini ya. Salah satu beberapa contoh tentang dokumentasi. Oke. Kita kembali lagi. Oke, itu dokumentasi secara teknis. Kalau dokumentasi secara umum ini kemungkinan ini tidak ada kaitannya dengan tadi ya, kayak ya penggunanya bukan orang yang memahami teknologi informasi. Jadi dokumentasinya secara umum, misalnya software untuk point of sale ya. Point of sale itu penggunanya mungkin kasir saja. Seorang kasir gimana, apakah dia butuh mempelajari bagaimana menginstall point of sale di komputernya? Ya mungkin nggak butuh mereka. Yang mereka butuhkan cuman mungkin bagaimana caranya menggunakan barcode scanner untuk membaca barcode yang ada di produk yang dijual misalnya kayak gitu. Bukan secara teknis bagaimana cara menginstall point of sale-nya kan, tapi bagaimana cara menggunakannya, seperti itu. Gitu dokumentasi secara teknis ya. Contohnya ya tadi sudah saya contohkan ya. Dari AWS, dari Azure itu sudah ada dokumentasinya secara teknis. Nah, tentang source code program, data flow, ERD dan sebagainya. Kalau dokumentasi secara umum itu petunjuk penggunaan ya, user and reference guide. Nah, kita mungkin ini aja kasih contoh yang lain yang dokumentasi secara umum, misalnya Microsoft Office Documentation ya. Documentation. Nah, ini kan ada. Oh, sebentar. Misalnya ini aja, add reference in Microsoft Word ya. Kita cari yang mengarahnya ini, support.microsoft.com. Create a bibliography, citations, and references. Ini kan dokumentasi secara umum ini ya. Nggak ada kaitannya secara teknis kan. Tapi cara menggunakan software ini tuh gimana. Nah, ini dokumentasi secara umum ya. Ya intinya hanya beda sudut pandangnya saja. Dokumentasi itu ditujukan ke siapa. Kalau ditujukan ke orang yang ya kalangan umum ya, kita sebut sebagai dokumentasi umum. Oke, seperti itu. Oke. Nah, prosedur instalasi dan troubleshooting ya. Mungkin Anda juga sering dengar troubleshooting di beberapa program yang mungkin Anda pernah gunakan. Itu seperti apa. Oke, training ya. Training dibagi menjadi dua, training untuk administrator sistem dan training untuk pengguna sistem secara umum. Ya, intinya training ya melatih pengguna end user untuk menggunakan produknya kan ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, certification untuk training itu banyak ya. Kita coba lihat lagi di internet ya. List of certification. Nah, ini misalnya gini. Kan banyak ya, ada ya Cisco, CCNA, ada Network Plus, ada Apple Certified Associate, ada CompTIA dan sebagainya. Ini banyak sekali ya. Nah, certification ini tujuannya kan membuktikan bahwa user tersebut ya, orang yang berhasil mendapatkan sertifikasi tersebut sudah mahir menggunakan produk ya, sudah mahir menggunakan sebuah produk software seperti itu kan. Nah, ini beberapa contoh ya untuk certification ya. Ini penting juga, misalnya Anda nanti setelah lulus ya, Anda ingin mendalami di bidang tertentu, misalnya saya ingin mendalami di bidang jaringan ya.
saya ingin mendapatkan sertifikasi dari Cisco CCNA ya, Anda bisa ikuti ini. Nah, ini ada beberapa certification ya, ada sistem administrator, network administrator, sama network engineer. Ya mungkin Anda juga sudah pernah, mungkin ada yang mengambil atau mengambil mata kuliah itu ya apa workshop jaringan, itu outputnya berupa sertifikat kan ya, yang diajar oleh Pak Henry sama Pak siapa itu Pak Yohanes itu ya. Itu kalau Anda ambil mata kuliah tersebut ya Anda bisa dapatkan sertifikasi, selain mendapatkan nilai ya, Anda juga bisa dapatkan sertifikasi, itu salah satu contohnya. Tapi itu bukan Cisco ya. Kalau Cisco ini lebih dari sisi biaya itu sertifikasinya lebih mahal. Kalau yang lebih murah itu Mikrotik ya. Karena Mikrotik sebenarnya open source kan dia. Mikrotik certification itu ada banyak juga. Certification. Dari Cisco kita coba lihat. Banyak juga. Nah ini banyak ya. Certified Training Program ada MTCNA, MTCRA, MTCWE dan sebagainya. Ini beberapa itu ya contoh sertifikasi dari training cara penggunaan produknya Mikrotik seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini salah satu contoh ya implementasi sistem ya. Implementasi sistem. Jadi bukan hanya membuat user guide, tapi juga membuat training modul ya. Training modul sampai dengan training itu ada ujiannya, ada sertifikasinya seperti itu. Biasanya beberapa penyedia produk software yang sudah besar ya kayak Cisco, Mikrotik ya, Amazon itu memang sudah sampai sini. Oke, jenis pelatihan itu ya bisa berupa tutorial, kursus ya, computer edit instruction dan sebagainya. Ini bisa bermacam-macam pelatihannya. Tapi kalau setahu saya kalau yang beberapa dari yang saya sebutkan tadi kayak Mikrotik itu ya kalau kita ikut pelatihan ya itu pelatihannya bisa diadakan di waktu-waktu tertentu misalnya, tergantung dari trainernya atau instrukturnya. Jadi yang berhak untuk membuat training ya jadwal training itu dari instrukturnya. Kita kalau ingin mendapatkan trainingnya ya kita harus cari jadwal yang ada seperti itu. Ya sama kayak itulah tes TOEFL gitu ya. Tes TOEFL kan kita tunggu dulu kan ya ada jadwalnya kapan seperti itu. Oke. Itu tadi dari itu ya implementation. Jadi bikin user guide sampai membuat sebuah training. Nah, ini kita masuk ke installation. Nah, installation itu adalah proses organisasi untuk merubah dari sistem informasi saat ini menjadi sistem yang baru. Jadi kita akan ya produk software kita sudah jadi ya. Kita sudah membuat dokumentasinya, kita sudah membuat training plan-nya. Nah, langkah selanjutnya kita memang benar-benar menerapkan ya. Kita install. Karena tadi dari salah satu developer view itu untuk implementasi itu adalah installing. Jadi produk kita, software kita akan kita install ke environment pengguna. Nah, ada yang cara yang pertama. Ini jadi kita ibaratnya kita akan membuat sebuah software baru, tapi software yang lama masih ada. Jadi kita mengupdate ya, istilahnya mengupdate. Kita bukan buat dari awal, tapi kita mengupdate dari sistem yang sudah ada. Itu ada beberapa cara ya. Ada direct installation, parallel installation, single location installation, sama phase installation. Ini istilahnya kita bukan membuat produk yang baru, tapi produknya sudah ada sebelumnya, tapi kita mau update, kita mau perbarui. Nah, itu ada beberapa teknis ya atau strategi. Tergantung dari kondisinya seperti apa. Strategi yang pertama ini yang paling simpel yaitu ini direct installation. Jadi sistem yang sudah ada itu kita shutdown ya, kita matikan, terus kita install sistem yang baru. Nah, kelebihannya apa? Kelebihannya lebih simpel karena yang lama ya, produk yang lama itu kita nggak perlu pelihara, kita langsung matikan saja, terus kita langsung timpali dengan sistem yang baru. Tapi kekurangannya juga ada ya. Kekurangan itu butuh adaptasi kan ya. Dari sistem yang lama yang mungkin UI-nya seperti ini, terus kita langsung ganti dengan UI yang baru. Pasti butuh adaptasi. Dan juga mungkin di sistem yang lama itu ada beberapa data yang penting ya. Karena kita bukan hanya menerapkan sistem itu, misalnya database-nya juga kita ganti. Ya. Mungkin ada beberapa data
yang database-nya itu masih ada di sistem yang lama, terus kita langsung ganti dengan sistem yang baru, ada data yang hilang. Bisa juga seperti itu kalau kita menggunakan direct installation. Ada kelebihan sama kekurangannya, tergantung case study-nya seperti apa. Sedangkan yang kedua ini yang parallel installation. Parallel installation ini beda dengan direct installation. Kalau parallel installation itu sistem yang ada sekarang, current system, ya itu masih berjalan. Nah, saat berjalan ya, karena sistem yang sekarang itu berjalan, kita juga install sistem yang baru. Tapi kita tidak langsung matikan sistem yang lama. Sistem yang lama kita masih biarkan jalan. Kita dari situ, dari sistem yang sudah jalan itu, kita juga akan membuat satu persatu modul sistem yang baru. Sampai suatu ketika kita menggunakan sistem yang baru, yang lama kita shutdown. Ya, jadi kelebihannya apa? Kelebihannya kita masih bisa mendapatkan data-data dari sistem yang lama. Tapi kekurangannya apa? Kekurangannya adalah kita memelihara dua sistem. Sistem yang berjalan itu pasti butuh resource. Misalnya kita punya komputer servernya harus dua, misalnya sistem yang lama sama sistem yang baru sama-sama jalan. Nah, kita harus pelihara dua-duanya. Ya, otomatis kita harus jalankan dua buah sistem. Pasti butuh biaya juga. Nah, yang ketiga ini single location installation. Nah, single location installation itu beda dengan parallel installation. Kalau single location installation itu misalnya sistem kita itu ada di banyak lokasi ya. Ya misalnya kita punya sistem yang besar ya. Kita punya region di sistem kita. Misalnya aplikasi web google.com ya. Google.com itu pasti punya region dia kan ya. Kalau regionnya di Indonesia pasti diarahkan ke google.co.id misalnya kayak gitu, atau Google Region Indonesia. Yang mungkin Anda pernah lihat ya, kalau misalnya ada hari-hari libur atau hari-hari penting di Indonesia, kalau Anda buka google.com misalnya logo Google-nya itu kan mengikuti ya hari di Indonesia seperti itu. Dan misalnya kita mau bikin sistem kayak Google gitu, kita mau bikin sistem yang lokasinya tuh banyak region. Misalnya di region Amerika, di region Indonesia, di region Asia ya, atau di region Eropa. Nah, itu kita punya sistem itu kita jalankan di banyak region. Nah, kalau menggunakan single location installation, kita bisa terapkan sistem yang baru itu di region tertentu saja, seperti itu. Ya, misalnya Anda yang mungkin Anda pernah lihat, kalau Anda menggunakan Android misalnya, Android yang terbaru sekarang kan Android 11 ya. Nah, Android 11 itu pasti rolling out dari yang versi terbaru itu akan bertahap kan ya. Mulai dari misalnya region yang Asia dulu, terus baru region Amerika dan sebagainya. Jadi kita terapkan itu bertahap antar region atau location. Nah, seperti itu. Ya misalnya kalau di Ubaya yang paling simpel misalnya sistemnya My Ubaya atau ULS lah misalnya. ULS itu digunakan di banyak fakultas ya. Nah, misalnya fakultas teknik itu beda dengan fakultas ekonomi misalnya seperti itu. Nah, kita terapkan dulu, misalnya ada ULS yang baru kita terapkan di fakultas teknik dulu. Jadi nanti dosen-dosen atau mahasiswa yang login menggunakan NRP-nya teknik nanti akan diarahkan ke ULS yang sudah versi baru. Sedangkan yang dari fakultas lain, misalnya dari fakultas farmasi atau biologi, yang login pakai NRP-nya biologi atau farmasi nanti masih diarahkan ke sistem yang lama. Seperti itu. Kalau kita menggunakan single location installation. Ya, tujuannya apa sih? Tujuannya ya biar kita uji coba dulu di salah satu lokasi ini berjalan dengan lancar enggak. Kalau di lokasi tertentu sudah berjalan dengan lancar ya bisa kita adaptasi ke lokasi yang lain. Oke, ini ada phase installation. Nah, phase installation ini changing from the old information system to the new one incrementally, starting with one or a few functional components and then gradually extending the installation to cover the whole new system. Jadi intinya ya mungkin ada juga sudah pernah lihat juga ya di My Ubaya ya. My Ubaya itu ya mungkin ada yang nanti waktu mau tugas akhir ya, mau sidang tugas akhir. Sekarang untuk tanda tangan persetujuan maju sidang akhir itu menggunakan sistem di My Ubaya. Itu bisa di-generate tanda tangannya ya pakai barcode. Tapi sebelumnya kan nggak ada itu. Modul itu nggak ada. Nah, modul itu nggak ada. Nah, kalau kita menggunakan fast installation, kita install itu per modulnya.
modul yang baru kita install ya, kita tambahkan di sistem yang sedang berjalan sekarang. Ini beda dengan paralel ya. Kalau paralel itu current system kan masih berjalan. Current system ini memang berbeda dengan new system. Tapi kalau phase installation, sistemnya tetap satu yang jalan. Ya kan? Current sistemnya jalannya satu. Cuman dari sistem yang sekarang itu kita tambahkan beberapa modul secara bertahap, incrementally. Nah, misalnya modul fitur ini ya di MyUbaya. Nah, kalau nggak salah dulu dari sisi MyUbaya itu ya, itu salah satunya untuk persetujuan maju sidang akhir atau tugas akhir. Dulu nggak ada sistem itu, sekarang ada. Itu kan modulnya MyUbaya kan satu, sistem MyUbaya itu satu. Cuman dari sistem yang sudah ada itu ditambahin fitur ya, per modulnya ditambahin secara incremental seperti itu. Ya, hambatan yang bisa dijumpai, sistem yang dibangun dengan identifikasi requirement yang kurang komprehensif akibatnya user merasa produknya kurang sesuai. Ini beberapa hambatan yang mungkin ditemukan saat kita instalasi sebuah software ya. Ketidaksiapan SDM, perangkat keras, jaringan komputer maupun aturan kebijakan pendukung itu juga bisa menghambat ya dari sistem implementasi sebuah sistem. Oke. Kurang dukungan yang kuat dari pimpinan menyebabkan sistem kurang bisa dijalankan dengan optimal. Oke. Ini diskusinya ya, seandainya di Ubaya dilakukan sistem absensi dosen dan mahasiswa menggunakan fingerprint scanner di ruang-ruang kelas. Nah, ini diskusinya topiknya sudah obsolete sih sebenarnya. Sekarang pun sudah itu ya diterapkan untuk kalau sekarang sih sudah WFH ya atau LFH, bahkan untuk absen yang mungkin ada pernah ingat ya di ruang kelas di Fakultas Teknik itu ada pakai NFC kan absennya. Itu kira-kira absensinya digunakan nggak? Nah, ada beberapa dosen yang menggunakan, ada juga yang tidak kan ya, masih menggunakan absen kertas ya. Itu kira-kira Pak masuk apa? Single location atau phase installation atau parallel installation? Masuk ke paralel ya kayaknya ya, karena memang sistem yang lama menggunakan absensi yang offline itu masih digunakan kan ya. Walaupun sistem yang baru menggunakan NFC scanner berjalan. Nah, tapi sekarang karena learning from home akhirnya malah nggak digunakan semua kan gitu. Malah dibutuhkan sebuah sistem absensi yang baru yang misalnya terintegrasi antara Zoom ya dengan absensi yang ada di MyUbaya. Jadi yang login ke Zoom, yang join meeting itu akan dianggap absen. Nah, seperti itu. Tapi kalau dari saya absen itu suatu yang opsional ya, tergantung dari niat yang dari siswa kalau pengen dapat ilmu ya harusnya ya ikut join kuliah kan ya. Jadi absensi itu hanya masalah administrasi saja. Ya, tapi tetap dibutuhkan ya untuk menghitung kehadiran kalian semua. Oke. Oke, ini sudah saya jawab tadi diskusinya. Ya, mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau didiskusikan? Boleh ya, kalau mau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan ya, atau mau cerita pengalaman terkait dengan instalasi sebuah software ya, terus hambatan apa yang dialami gitu. Oke, saya stop share dulu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan. Ya, ya itu juga nanti kalau Anda misalnya mau membuat program untuk KP atau untuk TA ya, kalian Anda pasti menggunakan menguji kan ya produk software yang sudah Anda buat di KP atau TA, Anda akan uji. Mengujinya ke siapa ya? Mengujinya ke end user langsung misalnya. Anda minta interview ke end user apakah ini mudah digunakan atau enggak ya. Biasanya kan gitu pakai kuesioner ya. Mudah digunakan atau enggak. Nah, itu ada strateginya sebenarnya. Kan nggak mungkin Anda langsung bikin softwarenya terus Anda langsung cobakan ke mereka. Pasti Anda butuh membuat dokumentasi dulu kan cara menggunakannya seperti apa. Tapi jangan sampai diajari gitu loh. Ini caranya gini, ngekliknya gini. Itu nggak profesional. Kita mau bikin produk itu ya kita harus bikin dokumentasinya sehingga kita ibaratnya kayak menulis buku. Ya kan perkataan kita sudah terdokumentasikan. Jadi kalau ada pengguna menggunakan produk kita nggak perlu tanya ke kita kan cara menggunakannya gimana. Cukup membaca dokumentasinya saja. Kalau sedikit-sedikit tanya ya nanti kalau produk kita itu yang menggunakan banyak ya pasti otomatis ya semakin
repot di kita kan ya. Kita harus menjawab pertanyaan dari mereka semua kan, nggak mungkin kita ngajari atau memberikan training satu persatu. Nah, kita butuh dokumentasinya. Dokumentasi yang bagus seperti apa ya? Dokumentasi yang bagus itu dokumentasi yang mudah untuk dipahami ya. Nah, seperti itu. Jadi step by step-nya harus lengkap ya. Nah, nanti kalau Anda bikin dokumentasi dalam bentuk misalnya documentation di web ya, Anda bikin semacam kayak table of content ya, kayak tadi yang saya share ya dari Amazon itu step by step-nya sangat jelas sekali. Ya kan? Documentation. Itu sangat jelas sekali. Kalau kita mau cari apa, tinggal search sudah nemu kan ya. Sekarang nggak perlu harus dalam bentuk doc ya, dokumen Google, dokumen Microsoft Word ya. Sekarang ya bisa pakai web juga gitu loh. Pakai web yang lebih interaktif ya. Kalau pakai apa namanya di Google Doc ya atau di Microsoft Word, kalau kita mau cari keyword tertentu ya, ya bisa sih pakai Ctrl F gitu kan. Tapi kalau pakai web ya, misalnya kalau pakai web ini kan nggak exact matching ya. Kita bisa cari misalnya topik tertentu, cara menggunakan fitur ini ya, nanti akan otomatis dicarikan di dokumentasinya di sini. Oke, ini agak lemot ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya untuk hari ini kita tunggu. Atau mungkin kita lihat yang Azure ya. Anda sudah pernah login di Microsoft Azure? Atau mungkin nggak tahu, ini ada Microsoft Azure. Padahal di kampus kita itu ya dapat kredit ya untuk student itu bisa menggunakan cloud service dari Microsoft Azure. Mungkin dari beberapa dari kalian ada yang mengambil mata kuliah database management saya. Itu saya ajarkan bagaimana cara menggunakan Microsoft Azure. Karena kenapa kok saya ajarkan ini ya? Karena ini memang kita dari Ubaya itu disediakan fasilitas ya untuk membuat sebuah cloud service atau menggunakan sebuah cloud service maksud saya. Ya nanti misalnya Anda ingin tugas akhirnya pengen misalnya bikin aplikasi mobile ya, yang komputasinya itu misalnya bikin aplikasi mobile untuk pengenalan huruf misalnya ya, pakai deep learning atau pakai apapun itu. Nah, deep learning itu butuh yang namanya komputasi yang tinggi. Ya, gimana caranya saya mau mengkomputasi yang tinggi? Padahal kalau kita pakai handphone, itu kan resource-nya terbatas ya, prosesornya tidak sekuat komputer, ya kan? Nah, saya bisa gunakan cloud service miliknya Microsoft Azure. Di sini juga ada beberapa produknya, misalnya machine learning di sini ya. Jadi komputasinya itu dilakukan di awan, di cloud, bukan di HP kita gitu loh. Atau mungkin Anda pengen bikin website sederhana untuk KP misalnya, untuk web profile atau untuk apa namanya administrasi di sebuah perusahaan. Pengennya saya uji cobanya langsung menggunakan IP public ya, pakai domain name. Nah, domain name-nya bisa saya daftarkan di Microsoft Azure juga, seperti itu. Ya ini beberapa juga fitur yang disediakan itu cukup banyak ya. Anda misalnya mau bikin virtual mesin ya, bikin Linux virtual mesin itu bisa di sini. Ya ini mesti berbayar sih ini nanti biayanya berapa ya tergantung. Saya nggak hafal harganya berapa. Saya mau pengen bikin web server, database server sama mau bikin ya web server sama database server. Karena saya mau bikin website ya, yang website itu memanfaatkan database. Ya, saya bisa gunakan ini salah satu produknya Microsoft Azure. Nah, ini bisa login terus Anda mau bikin virtual machine di sini. Oke, mungkin saya tunjukkan aja. Ya, ini beberapa dari Anda mungkin sudah pernah mencoba. Ya, ini loginnya pakai akun Goaya ya. Tapi add-nya itu diganti microsoft.ubaya.ac.id. Jadi kalau kalian punya kalian kan SNRP ya, udah SNRP @microsoft ubaya ac.id. Display name-nya harus raja. Nggak bisa ya. Ya region-nya diganti ya Indonesia lah. Oke. Oke, kalau nggak salah ini kita dapat kredit itu $100. Jadi $100 itu bisa berlaku 1 tahun. Bisa kita gunakan untuk anggapannya kita mau bikin web server, mau bikin virtual machine itu bisa menggunakan Microsoft Azure. Ya. Jadi kalau Anda mungkin ditanya
Di Ubaya itu apa saja itunya? Disediakan fasilitas apa saja? Oh, disediakan fasilitas WiFi gratis, disediakan kelas ber-AC itu sudah sudah ketinggalan zaman. Oh, di kampus saya itu disediakan cloud service loh. $100 dapat kredit $100 untuk Microsoft Azure kan lebih lebih apa namanya? Modern ya. Fasilitasnya apa? Bisa menggunakan Microsoft Azure. Nah, ini misalnya saya mau bikin virtual machine ya misalnya. Ini saya belum pernah nyoba sih, cuman ya kita coba klik-klik aja. Bentar, ini saya pengen tahu kredit saya itu ada berapa ya? Mungkin dari beberapa dari kalian sudah pernah nyoba belum? Belum. Kemarin saya caranya untuk melihat kredit itu coba saya ke halaman dashboard dulu. Ya ini nanti coba Anda coba ya. Ini beberapa layanan yang disediakan oleh kampus kita ya bisa kita gunakan. Ini agak internetnya agak lemot ini. Oke, saya coba stop share dulu biar enggak lemot. Oke ya, ini sambil kita nunggu ya. Ini mungkin ada pertanyaan ya terkait dengan kita kembali ke mata kuliahnya lagi ya. Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ada yang pernah nyoba pakai Microsoft Azure enggak? Nolan pernah nyoba enggak? Nolan. Halo? Nah, Pak. Iya. Dapat kredit 50 atau 100 ya kemarin? Saya kok lupa. 100 harusnya. Waktu itu saya buat itu apa VM virtual machine juga. Oh ya, bagus. Itu virtual mesinnya apa? Linux atau Windows? Windows, Pak. Windows. Windows Server 2012 kalau nggak salah. Berapa itu satu bulan? Wah, saya lupa, Pak. Terakhir buka semester lalu, Pak. Kreditnya Bentar, Pak, berapa? saya cek ya. Ya, coba kamu cek ini kok nggak tahu kenapa kok lemot sekali punya saya. Ya, Pak. Nah ini cuma ya itu ya memperkenalkan beberapa service yang bisa kita gunakan atau pakai SQL Server juga bisa ya. Kita mau bikin database server di Microsoft itu bisa.
Sudah bisa, Nolan? Muncul nggak? Masih loading, Pak. Loading ya. Lemot juga ya? Iya, Pak. Oh, berarti kalau gitu memang semua ya. Oh, ini muncul, Pak, barusan. Bisa share screen nggak? Bisa, Pak. Sebentar. Saya buka. Tapi harus klaim dulu ya untuk, kalau nggak salah untuk mendapatkan $100 itu harus klaim dulu. Iya, Untuk Pak, klaim diklaim. itu ada step by step-nya. Saya agak lupa. Saya share Iya, screen ya, Pak. silakan. Sudah saya allow kok. Oh, iya, Pak. Seperti ini, Pak. Oh Sebentar. iya, Saya masuk portal, Pak. iya. Terus kalau melihat kreditnya di mana? Harusnya di Azure portal ini. Bentar, Pak. Saya stop Ya, dulu ya, Pak. ini saya juga lagi melihat ini. Oh, di cost management kalau nggak salah. Oh, ini, Pak. Sudah, Pak. Manajemen Masuk. billing. Masuk ya, sebentar saya lihat. Ya, semoga kamu share screen lagi. Nah, ini, Pak. Di sini. Kemarin saya buatnya itu di mana ya? Nah, ini, Pak. Rasanya. Oh, bukan. Kalau kamu coba buka yang garis 4 di pojok kiri itu, garis 3, itu isinya apa saja? Nah, itu. Virtual mesin itu loh. Coba kamu pilih bawah. Klik aja. Harusnya kan sudah kelihatan. Oh, ya, ini, Pak. Ada Nolan VM ini. Itu lagi jalan ya, running. Saya belum buka sama sekali sih, Pak, semester ini. Kalau running terus kan nanti itumu habis lama-lama kosmu. Ya, Pak. Nanti kosnya habis. Coba dipencet lagi yang tadi yang garis 3 tadi pojok kiri di bawah sendiri. Di Kos ini ya. Nah, itu billing scope-nya diklik aja. Bisa diklik nggak? Nggak bisa, Pak. Nih, Cuma ini klik aja. here to view your scope in other directories. Klik here. Nggak ada. Ada, Pak. Kalau dilihat di cost management, nggak keluar apa-apa. Ya, kemudian. Oh. Tahu saya di sini harusnya, Pak. Oh, ini. Dicoba dilihat di subscription. Subscription. Di itu tadi. Iya. Bawah. Di cost management lagi. Cost management. Oh, beda tampilannya ternyata. Oke, sebentar. Saya coba share screen punya saya ya. Iya, Pak. Ini kalau punya saya tadi di cost management. Nah, ini ada view all my subscription ini loh. Nah, ini statusnya disable karena memang sudah expire kayaknya. Nah, ini saya lihat di sini.
Kalau nggak salah kemarin itu $100, tapi sudah expired. Ya mungkin nanti Anda yang belum, nah ini check your balance ya. Bisa cek ya di akunnya masing-masing ya, bisa digunakan. Dulu Nolan buat itu buat apa? Buat virtual machine dibuat apa? Buat ini sih Pak, coba-coba aja. Pengen komputer online gitu loh Pak. Ya, ini kayak punya saya ini sudah 124 tergunakan. Sudah habis ya. Subscription-nya sudah habis ya. Mungkin coba Nolan kamu share screen lagi. Ya, Pak. Dilihat. Sebentar saya stop dulu. Nah, coba lagi. Nah, Ini itu Pak ada ya. subscription-nya. Bentar. Oh, ada. Ada 2. Nah, itu yang aktif itu. Coba Iya, diklik ya Pak. Nah, itu. To check your remaining credit, visit Microsoft Azure Sponsorship.com itu. Ini saya klik ya. Ya itu teman-teman yang lain ya bisa itu juga cek ya. Itu bisa digunakan kreditnya $100 nggak bisa diuangkan ya, tapi kan bisa digunakan untuk coba-coba. Itu check your balance. Oh, masih ada 77 itu yang Nolan VM-nya harusnya di disable aja biar nggak menghabiskan itumu. Oh iya. Itu dapatnya per tahun atau gimana ya Pak? Setiap Nah, itu tahun ada dapat gitu ya? over expiring in 122 days. Kayaknya itu 1 kali. Jadi waktu diklaim terus itu berlaku 1 tahun. Seperti itu sih. Oh. Kemarin di kelas database management saya itu mahasiswanya saya suruh untuk klaim itu ternyata 1 tahun. Ya lumayan sih 1 tahun itu bisa digunakan buat ngapain gitu ya. Kalau habis ya nanti ya top up-nya ya pakai uang sendiri gitu. Kan ini tujuannya untuk coba-coba ya, untuk misalnya saya mau pengen bikin virtual machine online ya. Saya mau bikin web server tapi males mau langganan web server dari yang lain, misalnya saya pengennya pakai Microsoft aja bisa kan? Iya. Oke, jadi saya rasa cukup untuk perkuliahan kita hari ini. Jadi ya itu untuk kurang lebih seperti itu untuk materi kita hari ini. Minggu depan kita kuliahnya tidak live ya, jadi Anda tidak perlu login atau join ke Zoom. Yang perlu Anda lakukan nanti cuma melihat video tentang itu ya, whiteboard testing menggunakan Cucumber Tools. Oke, selamat pagi. Terima kasih atas kehadirannya. Oke, saya end meeting ya. Terima kasih. Ya, makasih Bang.